Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Waningrum dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai materi mengenai penulisan laporan. Kalau yang minggu lalu kita belajar menulis laporan bisnis, untuk yang saat ini kita pelajari mengenai penulisan laporan singkat. Beberapa karakteristik dari laporan singkat, sesuai dengan namanya, dia laporan singkat berarti tidak banyak intronya, tidak banyak kata-kata yang dikeluarkan. Jadi dia untuk laporan ini lebih menekankan pada tubuh laporan, isi dari laporan. Jadi tidak terlalu panjang untuk misalnya harus ada kata pengantar, kemudian ada halaman pengesahan dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi biasanya langsung merujuk pada isi dari laporan. Kemudian umumnya karena dia singkat, maka jumlah halaman pun umumnya hanya sedikit, 1 atau bahkan maksimal cuma 2 halaman. Dan biasanya bentuknya berupa memo atau surat. Ada beberapa bentuk yang lain sebenarnya, tapi umumnya di dunia bisnis itu untuk pembuatan laporan singkat biasanya bentuknya dalam bentuk memo. Biasanya cuma selembar gitu ya kalau memo. Bisa juga dalam bentuk surat. Seringnya seperti itu. Nah, tapi juga untuk laporan singkat ini bisa saja mencakup beberapa elemen-elemen penting yang ada di laporan formal. Yang pertama bisa jadi yang ada di laporan formal itu elemennya merupakan gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau orang kedua. Itu juga biasanya sering kali dilakukan di laporan singkat. Jadi gaya penulisan orang pertama. Jadi saya seperti berkata langsung. Misalnya saya sebagai pimpinan, saya berkata langsung, memerintah langsung misalnya di memo tersebut. Tolong siapkan agenda rapat, tolong siapkan fasilitas untuk rapat tanggal 25 misalnya. Itu kan kalimatnya menggunakan gaya-gaya penulisan pribadi ya, seperti itu contohnya. Dan gaya penulisan orang pertama seperti yang saya tadi sampaikan. Langsung direct, gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, biasanya juga bisa ditambahi dengan grafik. Grafik yang digunakan ini untuk lebih memberikan penekanan pada penulisan. Ada juga biasanya memberikan tambahan grafik agar memang si pembaca laporan singkat ini bisa langsung punya gambaran apa yang diminta. Biasanya kalau grafik itu langsung kita bisa lihat dari grafik. Kemudian ada judul dan subjudul dalam tubuh laporan. Ini bisa jadi terjadi juga untuk penulisan di laporan singkat. Ada judulnya yang besar, kemudian materi lebih spesifiknya atau laporan lebih spesifiknya di subjudulnya. Itu bisa jadi yang ada di laporan formal seperti itu, dan bisa juga masuk di laporan singkat. Formatnya menggunakan format memo atau format surat. Jadi untuk laporan singkat memang lebih seringnya memang formatnya seperti itu. Memo kan juga formatnya cukup simple, tidak banyak yang harus ditulis di situ. Biasanya untuk penggunaan di laporan singkat itu formatnya memang menggunakan format memo ataupun format laporan. Nah, ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan bisnis, di mana laporan bisnis ini semua laporan ya, baik laporan yang waktu itu kita pelajari, laporan bisnis, laporan formal, termasuk laporan singkat ini, ada 3 hal yang harus ada di dalam isi dari laporan. Yang pertama, isi laporan itu harus akurat, harus memang benar dan nyata. Kemudian
Di laporan itu juga menunjukkan suatu keputusan yang baik dan benar. Jadi di laporan itu bisa menunjukkan misalnya laporan dari suatu rapat, itu berarti menunjukkan adanya keputusan yang benar pada saat di rapat itu memang memutuskan apa, dan keputusan yang memang sesuai dengan hasil rapat dan itu disetujui oleh semua peserta rapat kayak gitu. Ini keputusan yang baik bisa dicantumkan di laporan bisnis. Kemudian juga untuk laporan bisnis itu sebaiknya baik gaya dan organisasi laporannya, pengorganisasian dalam penyusunan laporan itu sebaiknya responsif. Artinya laporan ini menjawab semua pertanyaan atau semua yang sudah di proposal, misalnya didiskusikan di rapat atau yang ada di proposal itu. Jadi menunjukkan bahwa laporan bisnisnya itu memang responsif terhadap suatu kejadian, suatu masalah yang tadi dipaparkan dalam laporan. Nah, untuk merencanakan laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk menyusun laporan singkat, kita perlu membuat perencanaan dulu, dan apa yang perlu kita perhatikan dalam laporan singkat, menyusun laporan singkat ini dalam merencanakannya. Yang pertama itu perlu diperhatikan mengenai audiensnya, tujuannya apa, dan subjek laporannya itu apa. Jadi kita perlu tahu sama seperti sebenarnya yang sudah kita pelajari di awal-awal semuanya. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama memang audiensnya, siapa yang akan menerima laporan kita, kemudian dalam kondisi apa, di mana, dan seterusnya sudah kita pelajari dari awal-awal kita kuliah komunikasi bisnis ya, mengenai audiens ini sendiri. Kemudian tujuannya apa kita membuat laporan itu, dan subjek dari laporan, inti dari apa yang akan kita sampaikan dalam laporan. Kemudian selain kita perhatikan mengenai isinya, itu juga kita perlu memperhatikan atau menentukan format laporannya dan berapa panjangnya laporan. Karena laporan singkat ini namanya juga singkat, harusnya memang laporan ini singkat. Maka kita untuk panjang laporan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai terlalu panjang sehingga inti dari apa yang akan kita sampaikan itu tidak sampai ke pembaca laporan. Nah, ada beberapa format laporan yang bisa kita contoh, yang umumnya juga dilakukan di dunia bisnis. Yang pertama, ada preprint. Jadi ini format laporan yang biasanya sudah ada format laporannya seperti itu. Jadi formatnya misalnya di situ ada tanggal, kemudian ada hal, dan seterusnya misalnya. Itu sudah ada formatnya, nanti tinggal misalnya ketika ada sesuatu, ada yang perlu kita laporkan, maka kita tinggal tulis dalam format itu, kemudian baru kita print. Misalnya seperti ini, sudah ada formatnya seperti ini ya, sudah ada kolom-kolomnya apa yang harus kita isi. Nanti kalau setelah kita perlu untuk menyusun laporan, maka kita tinggal mengisinya dan kita tinggal diserahkan kemudian. Ada juga format laporan berupa surat. Jadi seperti umumnya membuat surat. Misalnya ini surat untuk kita ajukan kepada pihak luar perusahaan. Jadi biasanya nanti akan ada nomor, tanggal, biasanya ada kop perusahaan kita misalnya, kemudian kita mau tujuannya ke siapa, halnya apa, dan biasanya dengan kalimat pengantar. Kemudian kita sampaikan isinya, kemudian terakhir kita memberikan kalimat penutup sedikit saja paling. Kemudian ada pengesahannya. Kalau perlu mungkin ada lampiran-lampirannya. Seperti itu bentuk surat umum sekali. Ada juga bentuk memo. Jadi untuk memo, umumnya memang setiap perusahaan punya bentuk memo yang
tersendiri. Memang untuk memo ini bebas untuk menyusunnya, tapi biasanya dalam memo itu ada kelihatan kepada siapa, untuk siapa, tanggalnya, subjeknya apa, dan isi. Biasanya ada seperti itu. Biasanya juga ada judulnya. Biasanya ada nama perusahaannya, judulnya apa, memo, kemudian kepada, dari, tanggal, dan subjeknya ada biasanya, dan kemudian isi dari memo. Itu contoh memo. Selain memo, ada juga yang terakhir, yaitu format laporan dalam bentuk manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya, prepared surat, memo, atau yang 3 itu tadi, prepared surat atau memo. Jadi manuskrip biasanya lebih besar, lebih panjang. Biasanya untuk laporan-laporan formal seperti itu. Nah, dalam menentukan struktur dasar dari laporan singkat, ada 3 hal yang biasanya muncul untuk menentukan struktur dasar ini. Yang pertama yang perlu kita ulik, yang perlu kita buat awal, kita susun dulu rangkanya, itu adalah apa yang akan kita sampaikan. Tentukan dengan jelas apa yang akan kita sampaikan. Kemudian, setelah kita tahu apa yang akan kita sampaikan, maka kita pikirkan kita menggunakan pendekatan apa. Pendekatan psikologis apa agar misalnya si pembaca laporan ini paham dan kemudian bisa bergerak sesuai dengan permintaan kita. Selain pendekatan, setelah kita tentukan pendekatan, kita tentukan juga metode yang akan dilakukan dalam menyusun laporan singkat. Nah, setelah kita rencanakan laporan singkatnya, kemudian kita organisasikan bagaimana menyusun laporan singkat. Nah, untuk pengorganisasian laporan singkat ini biasanya ini terbagi menjadi dua jenis. Jadi untuk pengorganisasian di memo dan laporan informasional. Jadi yang pertama itu untuk yang informasional, yang kedua itu untuk yang analitikal. Jadi laporan singkat itu bisa informasional, bisa juga analitikal. Untuk pengorganisasian memo dan laporan informasional, di sini laporan informasional ini terdiri dari, biasanya dibedakan ini laporan periodik dan laporan berkala. Laporan periodik atau laporan berkala, kemudian ada juga laporan aktivitas personal atau individu. Nah, laporan periodik ini merupakan laporan internal yang biasanya menjelaskan apa yang terjadi di suatu departemen atau divisi dalam periode tertentu. Tujuan dari laporan periodik ini biasanya untuk memberikan gambaran bagaimana perusahaan itu berjalan atau program itu berjalan, sehingga manajer yang menerima laporan ini itu bisa mengikuti perkembangan dari program atau kegiatan tersebut dan juga bisa dapat melakukan evaluasi atau koreksi jika memang diperlukan. Sedangkan kalau untuk laporan aktivitas individu atau laporan personal ini isinya deskripsi individu, berupa deskripsi ya. Dia secara individual membuat deskripsi. Secara individu membuat deskripsi terhadap apa yang terjadi selama satu kegiatan atau satu konferensi atau satu konvensi atau dalam suatu perjalanan, misalnya kalau dia ditugaskan dalam perjalanan. Misalnya, jadi dari seorang individu yang misalnya dia ditugaskan dalam seminar tertentu atau workshop atau apa itu, jadi dia membuat laporan berisi kegiatan dirinya. Tujuan dari laporan ini biasanya menginformasikan pada manajemen terhadap apa setiap informasi yang penting dari apa yang sudah mereka lakukan, yang sudah individu tersebut lakukan, dan keputusan-keputusan apa yang ada, yang muncul ketika kegiatan tersebut berjalan.
Kemudian ada juga untuk pengorganisasian tadi, selain untuk informasional, laporan singkat itu juga untuk menganalisis. Jadi untuk laporan analitikal ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada laporan justifikasi. Ini merupakan usulan internal yang digunakan untuk melakukan dorongan atau persuasi kepada manajemen puncak atau si bos ya, untuk menyetujui suatu, misalnya untuk menyetujui suatu investasi atau menyetujui program tertentu atau proyek tertentu atau kegiatan tertentu. Itu laporan justifikasi. Sedangkan ada juga mengenai usulan bisnis baru di luar klien. Jadi untuk analytical ini salah satu yang jenis yang kedua itu usulan bisnis baru. Selain yang di klien berarti ya, di luar yang klien. Jadi usulan untuk pihak di luar klien ini dimaksudkan untuk memperoleh misalnya produk atau memperoleh supplier baru atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah, yang intinya yang di luar klien. Jadi biasanya kita berlangganan dengan si A, tapi kita bekerja sama dengan, akhirnya kita membuka kerjasama dengan B misalnya. Itu usulan bisnis baru di luar klien, kita menggunakan laporan analytical. Kemudian ada juga laporan troubleshooting. Laporan troubleshooting ini merupakan dokumen yang berorientasi pada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Jadi memang tujuannya itu untuk membantu si manajemen puncak itu membuat keputusan. Nah, jika ingin si pembaca berkonsentrasi dengan isinya, jadi misalnya kalau kita pengen manajemen puncak kita benar-benar berkonsentrasi pada isi dari laporan kita, benar-benar fokus pada laporan kita, dan bisa mudah menerima ide-ide kita, maka kita bisa membuat suatu argumen tertentu di situ. Jadi kita bisa memberikan argumen-argumen dalam laporan kita. Argumennya harusnya logis ya. Argumennya benar-benar logis, memang masuk akal gitu, yang kita masukkan dalam laporan. Seperti itu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga menambah pengetahuan kalian para pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.